Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik, kelas PGMI Unzah semester 4A dengan nomor NIM 21 12 01 26 04 52. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sedikit mengenai perbedaan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian pada kurikulum 2013 atau K13 dan Kurmer atau kurikulum merdeka. So, kita langsung saja membahas mengenai standar kompetensi lulusan yang pertama pada kurikulum 2013 atau K13. Tentunya ini terdapat pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Disebutkan bahwa pengertian standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 3 hal, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang mana yang pertama terdapat pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang sikap, yakni siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter jujur dan peduli. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan yang kelima, sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Selanjutnya adalah dalam hal pengetahuan, yakni siswa memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan 1. Ilmu pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Seni, 4. Budaya, dan 5. Humaniora, yang mana mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Selanjutnya adalah hal keterampilan, yang mana siswa memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: 1. Kreatif, 2. Produktif, 3. Kritis, 4. Mandiri, 5. Kolaboratif, dan 6. Komunikatif, melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Selanjutnya adalah standar kompetensi lulusan pada kurikulum merdeka. Tadi kita bahas K13, sekarang kurikulum merdeka terdapat pada Kemendikbudristek tahun 2022 nomor 5, yakni SKL adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. SKL itu adalah standar kompetensi lulusan ya teman-teman. Dalam pasal 2 ayat 1 dasar penyusunan standar kompetensi lulusan pada kurikulum merdeka dirumuskan berdasarkan 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Tingkat pengembangan peserta didik, 3. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan yang keempat adalah jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang mana standar kompetensi lulusan pada sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah pada kurikulum merdeka: 1. Menyayangi dirinya, menghargai sesama, dan melestarikan alam semesta sebagai wujud cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap religius dan spiritualitas sesuai ajaran agama kepercayaan yang dianut, memahami sepenuhnya ajaran agama secara utuh, rutin melaksanakan ibadah dengan penghayatan, menegakkan mengedepankan integritas dan kejujuran, pembelaan pada kebenaran, pelestarian alam, menyebarkan kesehatan jasmani, mental, dan rohani, serta pemenuhan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Yang kedua, mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai dan menempatkan keragaman masyarakat dan budaya nasional dan global secara merata atau setara dan adil, aktif melakukan interaksi interbudaya, menolak stereotip dan diskriminasi, serta berinisiatif untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, standar kompetensi lulusannya adalah menunjukkan sikap aktif, mendorong perilaku peduli dan berbagi, serta kemampuan berkolaborasi lintas kalangan di lingkungan terdekat, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas.
Yang keempat, menunjukkan perilaku bertanggung jawab, melakukan refleksi, berinisiatif, dan merancang strategi untuk pembelajaran dan pengembangan diri, serta terbiasa beradaptasi dan menjaga komitmen untuk meraih tujuan. Yang kelima, menunjukkan perilaku berbudaya dengan menyampaikan gagasan orisinil, membuat tindakan dan karya kreatif yang terdokumentasikan, serta senantiasa mencari alternatif solusi masalah di lingkungannya. Yang keenam adalah menunjukkan kemampuan menganalisis permasalahan dan gagasan yang kompleks, menyimpulkan hasilnya dan menyampaikan argumen yang mendukung pemikirannya berdasarkan data yang akurat. Yang ketujuh, yakni menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa mengevaluasi dan merefleksikan teks yang untuk menghasilkan inferensi kompleks, menyampaikan tanggapan atas informasi, serta menulis ekspositori maupun naratif dengan berbagai sudut pandang. Yang kedelapan adalah menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri, lingkungan terdekat, masyarakat sekitar, dan masyarakat global. Selanjutnya kita akan membahas standar isi. Setelah kita membahas standar kompetensi lulusan, selanjutnya adalah standar isi baik dari K13 dan kurikulum merdeka. Standar isi untuk mencapai kompetensi lulusan, maka diterapkan standar isi yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Aspek yang termuat dalam SI ini meliputi dimensi sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Ini yang K13, teman-teman. Standar isi kurikulum tahun 2013. Ya, yang pertama kita akan membahas standar isi kurikulum tahun 2013, yang mana komponennya adalah tingkat kompetensi dasar dan menengah. Kompetensi inti terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pencapaian kompetensi inti ini dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelas pada tingkat kompetensi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik atau umum yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Nah, untuk standar isi kurikulum merdeka, teman-teman, kita akan membahas yang mana pada kurikulum merdeka standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang mana satu, ruang lingkup materinya pemuatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, konsep keilmuan, dan yang ketiga, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Setelah itu kita akan membahas standar proses, yang mana ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran efektif dan efisien sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Kita akan mulai dari K13 terlebih dahulu, teman-teman, yang mana standar prosesnya meliputi 1. Ditetapkan pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Sementara di kurikulum merdeka terdapat pada peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Yang kedua ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara di kurikulum merdeka ini ada di Permendikbud Ristek nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Selanjutnya, standar proses ini adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan pada kurikulum K13. Sementara di kurikulum merdeka, standar proses ini adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang mana di K13 standar prosesnya mencakup perencanaan pembelajaran, meliputi desain pembelajaran, mengacu pada standar isi dalam bentuk 1 silabus dan 2 RPP, yang mana perencanaan pembelajaran ini meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan menyiapkan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Sementara di kurikulum merdeka ini meliputi perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan satu capaian pembelajaran, yang kedua cara untuk mencapai tujuan belajar, yang ketiga cara menilai
ketercapaian, yang mana perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas, sederhana, dan tidak terikat pada bentuk apapun atau bentuk-bentuk tertentu. Yang terakhir kita akan membahas standar penilaian pada K13 dan kurikulum Merdeka. Pada K13 atau kurikulum 2013, standar penilaian dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan terdiri atas 1. Lingkup penilaian, 2. Tujuan penilaian, 3. Prinsip penilaian, 4. Bentuk penilaian, 5. Prosedur penilaian, yang keenam mekanisme penilaian, dan yang ketujuh instrumen penilaian. Yang mana standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Prinsip-prinsip penilaian terdiri dari 1. Sahih atau asli ya teman-teman. Yang kedua objektif, 3. Adil, 4. Terpadu, 5. Terbuka, 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, 7. Sistematis, 8. Beracuan kriteria, dan yang ke-9 adalah akuntabel atau akuntabel. Bentuk dan instrumen penilaian pada kurikulum K13, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Sementara untuk instrumen penilaiannya digunakan dalam penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Ada 3 ranah yang harus dinilai oleh guru pada peserta didiknya, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk menilai ketiga ranah tersebut, kurikulum K13 merekomendasikan 5 karakteristik penilaian, yaitu 1. Belajar tuntas, 2. Autentik, 3. Berkesinambungan, 4. Berdasarkan acuan kriteria, dan yang kelima adalah menggunakan teknik penilaian bervariasi. Sementara standar penilaian pada kurikulum Merdeka terdiri dari standar penilaian kurikulum Merdeka diatur dalam Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan prosedur penilaian tersebut berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penentuan kenaikan kelas mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain. Penilaian pada kurikulum Merdeka mengutamakan penguatan profil pelajar Pancasila atau P3, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ujian nasional ini diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Sementara ujian sekolah berstandar nasional dialihkan menjadi asesmen berkelanjutan seperti portofolio, seperti tugas kelompok, karya tulis, praktikum, dan lain-lain. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan mengenai standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian dari masing-masing pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalah kata. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, waliafi minkum. Terakhir, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.